Halo Sobat Eka Mulia, setelah mengenal nama-nama tools, hari ini kita belajar penggunaan desain toolbar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel ini bisa bermanfaat lebih luas lagi. Baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan tools yang ada pada Reachbit Design System, Reachbit DGS System. Yang pertama itu kita akan mencoba untuk membuat garis pola. Nah, untuk membuat garis pola ini kita bisa menggunakan tools Intelligent Pen atau pen pintar ini ya. Atau kita tekan F pada keyboard. Nanti kursor akan langsung berubah menjadi tanda pena yang bagian ujungnya ada silang merah. Di sini kita klik kiri. Nah, ketika kursornya sudah berubah menjadi garis lengkung ya, menyerupai huruf S, ini berarti garis yang akan kita buat ini bentuknya lengkung. Atau kita bisa membuat titik-titik tertentu ya, sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Seperti ini, kita klik saja. Ini ketika kursor pada Intelligent Pen masih dalam bentuk huruf lengkung. Nah, untuk mengakhirinya kita bisa klik kanan. Nah, nanti garis-garisnya akan terbentuk seperti ini ya. Jadi Intelligent Pen membuat garis secara bebas sesuai dengan titik yang kita inginkan. Namun ketika Intelligent Pen ini kita kehendaki untuk membuat garis lurus, biasanya untuk membuat garis tengah muka, kemudian garis panjang blus ya, garis panjang lengan, itu membutuhkan garis yang benar-benar lurus. Ini kita klik dulu, klik kiri ya, kemudian kita klik kanan, maka kursornya akan berubah menjadi huruf T. Nah, kita bisa tarik ke bawah, ini garisnya akan otomatis lurus dan akan muncul kotak length. Di sini panjangnya atau lengthnya bisa kita ganti ukurannya menjadi ukuran yang kita inginkan, seperti itu. Nah, untuk membuat pola seperti pola dasar atau pecah pola lainnya, kita seharusnya dapat mengubah satuan ukuran yang akan kita gunakan terlebih dahulu ya. Misalnya kita akan membuat rectangle atau mau membuat pola kantong dan pola-pola apa saja, itu kita harus review dulu ya. Di sini kita klik option, kita ubah dulu satuan ukuran yang kita inginkan. Masuk ke sistem setup. Nah, di sini ada length unit, kita klik length unit. Nah, unitnya atau satuan ukurannya biasanya saya menggunakan ukuran cm. Kita bisa ubah ke cm, atau kalau industri itu biasanya menggunakan satuan inci. Nah, ini saya ubah ke senti dulu. Kemudian presisinya atau tingkat ketelitiannya ini bisa kita pilih beberapa angka di belakang koma. Ini biasanya saya menggunakan 2 angka di belakang koma. Lalu klik apply, kemudian klik OK. Nah, nanti garis-garis yang kita buat atau pola-pola yang kita buat ini sudah dalam satuan sentimeter. Selanjutnya kita akan mempraktekkan tools rectangle ya di sini, atau membentuk pola kotak. Kita bisa bantu dengan icon ini. Contoh pola yang berbentuk kotak itu kantong ya. Kantong, di sini kita klik and drag saja. Kemudian akan muncul kotak dialog rectangle yang mana kita wajib mengisikan panjang dan lebar dari dari kotak yang kita inginkan. Misalnya untuk kantong kita buat lebarnya 11 cm dan untuk panjangnya kita buat 15 cm. Nah, ini masih tampak kecil ya. Agar lebih besar kita bisa zoom out atau zoom in ya di sini. Nah, caranya untuk zoom out zoom in, kita bisa tekan spasi pada keyboard dan menaikkan
scroll up scroll down yang ada pada mouse seperti itu. Nah, nanti bisa besar dan kecilnya akan tampak. Nah, selanjutnya kita mempraktekkan tools corner atau art corner, yang mana fungsinya untuk membuat shape pada sudut yang berbentuk siku. Nah, ketika kursor sudah berubah menjadi bentuk shape atau lengkung ini, kita klik garis yang horizontal, kemudian kita klik garis yang vertikal, kita tarik ke atas, kemudian kita klik lagi, kita buat nanti setelah muncul kotak corner ya, kita buat berapa jarak lengkung antara garis vertikal dan horizontalnya. Misalnya kita buat 3 cm kali 3 cm. Nah, di sini nanti kotaknya akan membentuk sudut. Sama halnya untuk yang kiri ya, garis simetri, kita klik, kita tarik, kemudian klik lagi, pada kotak corner kita isikan 3 kali 3, kita klik OK. Nah, ini pola kantongnya sudah terbentuk. Lanjut lagi untuk penggunaan tools yang sering kita pakai, yaitu divider. Ya, divider ini untuk membagi garis. Jadi misalnya kita membuat garis panjang selebar 10, sepanjang 10 cm, kemudian kita klik divider, kemudian kita arahkan ke garis yang baru saja kita buat, maka dia akan terbagi menjadi 2 bagian yang sama dengan tanda titik di tengahnya. Misalnya di sini, kita klik di sini, maka titik tengahnya akan tampak. Itu adalah fungsi dari divider. Biasanya digunakan untuk membantu membuat kerung pada lengan. Oke, lanjut ya. Untuk membuat membuat garis miring ya, membuat garis miring sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, itu bisa kita bantu menggunakan icon kompas, tool kompas ini ya. Nah, setelah kursor berubah menjadi kompas, kita klik saja mana yang akan kita hubungkan. Misalnya dari sini, point positionnya dibaca dari sini ya, dari titik atau poin yang berwarna merah ke atas ini berapa, kita bisa naikkan 2 cm misalnya. Nah, kemudian kita hubungkan ke sini. Nah, kita klik saja. Nah, berapa garis yang kita inginkan di sini untuk panjang garis miringnya ini bisa kita atur di single compasses. Misalnya kita inginkan kemiringannya itu 10 cm. Nah, maka garis miring ini ukurannya adalah 10 cm seperti itu. Kemudian untuk tools modify ya, ini fungsinya untuk memodifikasi garis atau membuat bentuk garis ini menjadi lengkung ya. Contoh misalnya ini kita mau membuat pola yang berbentuk lengkung, itu biasanya ada garis leher, kemudian ada kerung lengan ya, kemudian ada kerung yang lainnya. Itu kita menggunakan tool modify dengan cara klik 2 kali ya, kemudian kita tarik. Nah, ini kita bisa buat bentuk lengkung sesuai dengan kursor yang kita gerakkan seperti itu. Ini contoh untuk shape kerung leher misalnya ya. Ini adalah fungsi dari tool modify. Lanjut kita masuk ke fungsi dari yang sering kita gunakan adalah tools eraser. Eraser ini fungsinya untuk menghapus garis-garis yang masih berupa desain ya. Ini masih kita bisa hapus. Nah, titik-titik. Namun eraser ini tidak bisa digunakan untuk menghapus pola ya. Hanya digunakan untuk menghapus garis yang masih berbentuk desain garis pola seperti itu. Nih, seperti ini. Kalau sudah dalam bentuk pola, berarti garis desain ini harus kita jiplak terlebih dahulu. Ini kan baru desain
pola kantong. Nah, untuk menjadi pola kantongnya kita klik perfect atau tekan W pada keyboard. Nanti kursor akan berubah menjadi tanda gunting. Nah, untuk menjiplak pola kantong, maka kita klik garis-garis yang membentuk pola kantong tersebut sampai garisnya berubah menjadi warna merah. Kita klik semuanya. Nah, nanti pola akan terblok menjadi warna abu-abu. Nah, setelah itu kita klik kanan, maka polanya akan berubah menjadi warna pink, yang ini mengartikan bahwa pola kantongnya sudah terbentuk. Kemudian kita pindahkan ke sebelahnya agar tidak bertumpuan dengan garis yang desainnya. Cara memindahkannya, kita tekan spasi, kemudian kita geserkan kursor, kita pindahkan ke box area yang lain di sebelahnya, kemudian kita klik kiri. Nanti kita akan tahu mana garis yang masih berbentuk desain dan mana garis yang sudah membentuk pola. Nah, disinilah bedanya fungsi eraser. Eraser digunakan untuk menghapus garis ini, tapi tidak bisa digunakan untuk menghapus pola yang sudah jadi. Nah, untuk menghapus pola yang sudah jadi, ini kita bisa menggunakan bisa menggunakan pattern, kemudian delete select pattern di sini ya. Untuk menghapusnya kita bisa menggunakan itu, atau kita klik kemudian kita tekan Ctrl plus D. Nah, nanti akan muncul kotak dialog delete select pattern, kita klik yes, maka polanya akan terhapus seperti itu. Oke, lanjut untuk mempraktekkan tools yang kita akan buat. Ini teks kita sering menggunakan. Misalnya ini kita mau kasih nama pola kantong atau pola saku kemeja. Nah, nanti kita klik saja box areanya. Nanti akan muncul di kotak dialog teks. Di stringnya ini bisa kita ketikkan pola saku. Nah, cara membuat untuk height atau tinggi dari teksnya itu bisa kita ganti 3 cm ya, biar lebih. Nah, ini hanya untuk memberi nama pada box area, bukan memberi nama yang ada di dalam pola. Ketika kita akan memberi nama yang ada di dalam pola, itu caranya lain lagi, yaitu dengan cara double klik pada pattern list box-nya. Kita double klik. Nah, kemudian akan muncul pattern information. Nah, di sini bedanya dengan teks dan pattern information adalah di sini. Kalau teks dia hanya memberi nama pada box areanya ini, tapi tidak ada di dalam garis arah seratnya atau tidak ada di dalam bidangnya. Kalau misalnya pattern information, ini kita ketikkan nama pola saku, ini akan permanen masuk di dalam bidang polanya. Kita klik apply misalnya seperti ini, kemudian kita close. Nah, di sini polanya akan ternamai di atas garis seratnya. Ini misalnya polanya kita pindahkan ke kanan dan ke kiri, namanya akan tetap berada di dalam bidang pola seperti itu. Oke, itu tadi kita sudah mempraktekkan beberapa tools yang ada, diantaranya tools modify, intelligent pen, rectangle, arc corner, ya, divider, kemudian compasses, eraser, dan perfect. Satu lagi itu yaitu text dan pattern information.